beberapa rombongan umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak bisa mendekat. Kemudian Nabi, ya Rabb, sesungguhnya mereka ashabi, umatku. Tapi kenapa mereka tidak bisa mendekat dan meminum telaga Kautsar ini? Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan, la tadri ma ahdasu ba'dak. Engkau tidak tahu wahai Muhammad hal baru apa dalam hal agama yang mereka lakukan sepeninggalmu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan shadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, jamaah salat subuh mushola Al-Hikmah Kandang Situbondo. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kita di awal bulan Dzulqa'dah ini kita melewati bulan Syawal dengan tetap dalam ghirah thalabul ilmi, ghirah istiqomah melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, di antaranya menegakkan salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan ini menjadi amalan abadi kita, amalan rutin istiqomah kita, sehingga apabila kita terhalang oleh sesuatu yang Allah syariatkan, oleh sesuatu yang syar'i, maka Allah tetap mencatat, Allah tetap memberikan pahala semisal ketika kita masih sehat semacam ini. Dan kelak mudah-mudahan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengenali kita di telaga Haud, di telaga Kautsar, dan pengenalan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam atas diri kita juga divalidasi, juga dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kelak, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, betapa Nabi mengenali umatnya ketika berada di telaga Kautsar. Di padang mahsyar itu nanti setiap nabi, setiap rasul punya telaga yang akan didatangi oleh umatnya, oleh umat masing-masing. Dan telaga yang paling ramai adalah telaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di padang mahsyar ada sebuah telaga, telaga itu bernama telaga Kautsar, dan mata air telaga itu dari surga. Al-Haud itu dari surga, yang apabila seseorang meminum seteguk saja dari air telaga Kautsar itu, maka dia tidak akan haus selama-lamanya. Dalam proses mahsyar, dalam proses syirat, insya Allah dia akan selamat. Kemudian ketika Nabi melayani umatnya, satu persatu memberikan cangkir-cangkir. Cangkir itu tersedia di seluruh pinggiran telaga yang jumlahnya diketahui, digambarkan sejumlah bintang-bintang di langit, betapa banyaknya. Kemudian serombongan demi serombongan umat Nabi ini mendekat dan dilayani oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, diizinkan untuk meminum dan berhasil meminum. Ahdatsu ba'dak,
engkau tidak tahu wahai Muhammad hal baru apa. Ahdatsu itu adalah perbuatan baru dalam hal agama yang mereka lakukan sepeninggalmu. Tapi ada beberapa rombongan Nabi, umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak bisa mendekat karena tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Nabi mempertanyakan hal ini, ya Rabb, sesungguhnya mereka ashabi, sesungguhnya mereka umatku. Tapi kenapa mereka tidak bisa mendekat dan tidak kau izinkan meminum telaga Kautsar ini? Allah Subhanahu wa taala dalam hadis yang sahih itu menyatakan bahwa la tadri ma, ini hadis ini cukup sampai di sini. Kemudian Nabi memahami, kemudian para ulama menafsirkan banyak hal. Imam Nawawi rahimahullah taala menunjukkan 3 perbedaan pendapat para ulama di dalam menafsirkan ahdatsu, orang-orang yang berbuat perbuatan-perbuatan baru setelah baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, mudah-mudahan kita tidak termasuk dari ketiga-tiganya. Yang pertama adalah mereka orang-orang munafik dan orang-orang yang murtad, sehingga masih didapati tanda-tanda pengikut Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di telaga Kautsar nanti itu, tetapi mereka sudah bukan makomnya, sudah tidak layak lagi untuk mendapatkan anugerah Allah yang berupa air telaga Kautsar itu. Orang-orang munafik dan orang-orang yang murtad, yang pernah berwudu, pernah sholat. Kalau orang murtad itu orang yang Islam, sudah pernah wudu, pernah sholat, sehingga tanda-tanda di keningnya, di wajahnya, di kakinya bekas basuhan air wudu itu masih tampak. Tetapi ternyata orang murtad ini kemudian keluar dari Islam. Dan orang munafik juga demikian. Zahirnya mereka melakukan amalan-amalan Islam, tetapi hatinya, akidahnya mengingkari ketentuan-ketentuan al-Islam, sehingga perbuatannya bertentangan dengan amaliyah sosialnya, politiknya bertentangan dengan al-Islam. Tapi mereka melaksanakan ketentuan-ketentuan Islam, berwudu, ya sholat, ya puasa, dan seterusnya. Kemudian golongan pendapat yang kedua, kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, adalah mereka para orang-orang yang ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup, mereka memeluk Islam, mereka beriman. Tetapi kemudian setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perkembangan hidupnya mereka murtad. Dan memang banyak sepeninggal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kaum muslimin yang imannya masih rendah-rendah, yang imannya masih abal-abal, itu banyak sekali yang murtad. Bahkan dalam perkembangan tarikh, dalam perkembangan sejarah, banyak di antara mereka yang mendeklarasikan diri sebagai nabi-nabi baru. Di antaranya Musailamah al-Kadzdzab, dan masih banyak lagi yang sejenis itu. Dan pengikutnya banyak dari kalangan kaum muslimin, dan mereka murtad, beralih dari nabi, meyakini Nabi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai khatamul anbiya, terfitnah, kemudian mengikuti nabi yang baru itu, otomatis murtad dari keyakinan kepada Muhammad sebagai Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang ketiga adalah, pendapat yang ketiga adalah mereka orang-orang yang berbuat kemunafikan, yang membuat hal-hal baru di dalam beragama. Jadi meskipun tidak murtad, meskipun tidak munafik, tetapi mereka melakukan atau menciptakan ibadah-ibadah baru sepeninggal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, melakukan peribadatan yang tidak dituntunkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kalimat Allah di dalam hadis itu sangat jelas, la tadri, engkau tidak tahu wahai Muhammad, ma ahdatsu ba'daka, apa yang mereka lakukan, peribadatan baru apa yang mereka lakukan sepeninggalmu. Kemudian Rasul paham dan mengikuti apa yang Allah tetapkan itu. Mudah-mudahan
Adapun sekarang perkembangannya di media sosial di mana-mana dikembangkan bahwa yang disebut ahdatsu ba'daka itu kemudian mazhab-mazhab politik misalkan, itu sudah pengembangan dan itu kita tidak perlu pusing-pusing amat. Kita cukup merujuk pada hadis yang sahih itu dan penjelasan seorang salaf, penjelasan seorang yang sudah jelas-jelas kita akui kealimannya dan diikuti oleh banyak kaum muslimin. Karena sekarang perkembangannya sangat tentang hadis ini, dipetik dari hadis yang sahih ini kemudian dikembangkan dengan penjelasan-penjelasan yang dikait-kaitkan dengan hal-hal lain sehingga menggiring pada satu opini, ya, opini tertentu sesuai dengan kepentingan si pengembang itu. Ya, ini menjawab pertanyaan Pak Seto kemarin. Dan penjelasan-penjelasan yang dibuat pengembangan itu Pak Seto itu benar bahwa mengikuti orang-orang yang zalim itu zalim juga hukumnya, itu memang benar. Tetapi dalam keterangan yang di-share itu dalam media sosial itu kemudian dirangkai-rangkai sehingga seolah-olah seluruh rangkaian, seluruh pernak-pernik itu merujuk pada satu hadis tentang Telaga Kautsar. Jadi ada pernyataan benar, ada dua pernyataan benar, kemudian ada hubungan sebab akibat, kan itu dalam, kalau kita sekolah dulu gitu Pak, ada satu soal pernyataan benar, alasan benar, tapi tidak ada hubungan sebab akibat. Pernyataan benar, alasan benar, ada hubungan sebab akibat. Pernyataan benar, alasan salah, atau pernyataan salah, alasan benar. Nah, termasuk dalam rangkaian materi yang di-share, yang diviralkan oleh sebagian orang itu adalah termasuk keterangan benar, jawaban benar, tetapi bisa jadi tidak ada hubungan sebab akibat, tetapi digaduk-gadukkan. Jadi itu adik gaduk seperti itu sesuai dengan kepentingan, sesuai dengan pemahaman orang yang merangkai gitu. Jadi menurut saya, ketika kita mendapati hadis tentang Telaga Kautsar, ya kita merujuk kemudian penjelasannya pada para alim yang memang sudah memiliki kredibilitas kealiman, diakui oleh semua pihak, diakui oleh masyarakat Islam, dan kitab-kitabnya sudah menjadi rujukan, termasuk Al-Imam An-Nawawi yang salah satu kitabnya kita jadikan rujukan kajian kita selama ini, Riyadhus Shalihin.